Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Putra Madina. Jadi di sini saya akan mereview buku dari mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap pada bab 6, yaitu tentang wujud budaya-budaya dan unsur-unsur budaya hutan tropis lembap di Kalimantan. Jadi secara etimologi, pada dasarnya kebudayaan dan culture itu memiliki arti yang berbeda. Dalam bahasa Sanskerta, kebudayaan atau budaya artinya budi atau kekal. Sedangkan culture itu berasal dari bahasa Inggris yang berasal pula dari bahasa Latin, colere, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Jadi wujud budaya itu ada 4. Yang pertama itu nilai budaya. Nilai budaya di sini nih adalah makna tersirat, karena kita nggak bisa melihatnya, tapi bisa kita lakukan. Misalnya dalam menjaga dan merawat lingkungan di Kalimantan, lingkungan kita sendiri seperti hutan dan sungai di Kalimantan. Yang kedua itu sistem budaya atau konsep budaya. Dalam sistem atau konsep ini adalah kinerja memelihara sesuatu. Di sini maksudnya budaya, termasuk cara apa yang harus kita lakukan atau bagaimana cara memeliharanya. Yang ketiga itu sistem sosial atau perilaku budaya. Sistem sosial di sini bertujuan untuk menjaga hubungan antara manusia dan lingkungannya, sehingga masyarakat yang tinggal di hutan atau wilayah sungai dapat mengembangkan kebiasaan sosial dengan mencintai dan melindungi hutan dan sungai mereka. Yang keempat ada artefak. Ini adalah bentuk terakhir wujud peninggalan budaya. Artefak merupakan peninggalan budaya dalam bentuk benda. Sebagai contoh, prasasti terdapat di Kalimantan adalah prasasti Yupa Muara Kaman dari Provinsi Kutai Kartanegara. Dan unsur-unsur kebudayaan itu mencakup 10 hal. Yang pertama, sistem kepercayaan seperti agama dan adat istiadat dari nenek moyang. Yang kedua itu sastra dan bahasa. Yang ketiga, kesenian yang terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, arsitektur atau bentuk bangunan. Yang kedua, permainan di masyarakat seperti enggrang dan lompat batu di Nias. Yang keempat, sistem pengetahuan dan pendidikan. Yang kelima, pakaian khas adat. Yang keenam, organisasi sosial. Yang ketujuh, teknologi yang digunakan. Yang kedelapan, sistem kesehatan. Yang kesembilan, kuliner yang khas dengan bahan serta cara pengolahan tertentu yang khusus. Yang terakhir adalah sistem atau pencaharian. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari materi atau bab ini tuh antara lain, yang pertama itu arti dari kata kebudayaan itu sendiri secara etimologi. Yang kedua, 4 wujud dari kebudayaan. Ketiga, mengetahui lebih mendalam tentang berbudaya. Dan yang terakhir, mengetahui beberapa unsur kebudayaan, khususnya yang ada di lingkungan hutan tropis lembap di Kalimantan. Terima kasih.